syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hal yang paling pantas untuk selalu kita ucapkan, hal yang paling pantas untuk selalu kita basahi lisan kita untuk memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur atas segala nikmat, rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Saking banyak nikmat dan kasih sayang Allah, rahmatnya yang begitu luas sehingga tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dari nikmat dan karunia Allah. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawatnya untuk keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk umat Nabi kita yang mulia SAW yang mendapatkan, yang berbahagia mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih berada dalam pembahasan atau bab tentang al-adabu ilallah wa rasulih,
adab-adab terhadap atau kepada Allah dan adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir sudah kita jelaskan adab yang ketujuh, namun belum tuntas. Ini akan kita lanjutkan kembali. Di adab yang ketujuh sudah kita jelaskan, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh kepadanya. Seorang mukmin, seorang muslim, dan bahkan seluruh makhluk, sadar atau tidak, mengaku atau tidak, pada hakikatnya semuanya membutuhkan Allah. Dan tidak ada satupun yang sanggup melepaskan diri dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Rabb-Nya, yang tunduk kepada Allah, melihat akan kekuasaan, akan hikmah, akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya ada di tangan Allah, segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan mendorong kita untuk mau tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, tentunya menyadari di hatinya, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang ada ini fana, akan binasa, akan berakhir. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Seorang pejabat, setinggi apapun jabatannya, seorang yang punya pangkat tinggi, setinggi apapun pangkatnya, pasti akan berakhir. Semuanya akan ada kesudahan, akan fana, akan binasa. Namun kekuasaan Allah tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah binasa. Sehingga bagi seorang mukmin akan merasa bahwa mereka tidaklah ada apa-apanya di hadapan Rabb-Nya. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul merasa bahwa mereka itulah yang butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan mereka. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah meyakini betul bahwa apa yang kita lakukan, bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah, melaksanakan ajaran agama ini, semuanya tidak dibutuhkan oleh Allah. Tapi justru kitalah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, Allah enggak butuh dengan salat kita. Ketika kita puasa, Allah enggak butuh dengan puasa kita sedikit pun. Tapi justru kitalah yang butuh. Hambalah yang butuh dengan ibadah amal soleh yang dilakukan hamba itu sendiri. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan duniawiyah, kebutuhan jiwa kita di dunia, apalagi nanti kebutuhan kita untuk akhirat kita. Kita yang butuh. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh dengan amal saleh, tidak butuh dengan ibadah, ubudiyah yang kita berikan kepada Allah. Allah tidak butuh. Tapi justru kitalah yang merasa butuh
untuk kita beramal, untuk kita beribadah. Artinya kegunaannya, manfaatnya kembali kepada kita. Sehingga ketundukan, kebutuhan kita yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan manfaat, faedah yang begitu banyak yang akan diperoleh oleh setiap mukmin, setiap muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa segalanya kebutuhannya kepada Allah. Syekh Abdul Aziz, pengarang kitab Mawsu'ah Adabil Islamiyah ini, menyebutkan ada beberapa faedah, manfaat dari kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan yang pertama, dengan kita mengetahui akan kebutuhan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesaat pun kita tidak bisa melepaskan diri kebutuhan kita dari Allah, maka akan menumbuhkan ketawaduan. Ketawaduan hamba di hadapan seluruh umat manusia. Di hadapan Allah jelas kita akan tunduk ketika kita merasa butuh kepada Allah. Ketundukan kita, kebutuhan kita kepada Allah membawa kita juga tawadhu, rendah hati di hadapan umat manusia. Kenapa? Seorang yang mukmin yang merasa butuh segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan tawadhu di hadapan seluruh umat manusia, karena tidak ada yang perlu dia sombongkan. Tidak ada yang perlu dia banggakan pada dirinya. Tidak ada yang perlu dia besar-besarkan pada dirinya. Karena seorang mukmin, dia menyadari bahwa seluruh yang ada pada tubuhnya sekalipun itu semuanya milik Allah. Tidak ada yang ia miliki. Semuanya milik Allah. Dan ini pengakuan kita, sebagaimana Allah telah jelaskan ini dalam Al-Quran, yang sering kita ulang-ulang. Kita mengatakan bahwa kita adalah milik Allah, dan kita akan diambil oleh Allah. Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini, dari ujung rambut di badan kita sampai ke ujung kaki, ujung kuku di jari jemari kaki kita, itu semuanya lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Yang namanya milik Allah, kapan Allah mau, kapan Allah menginginkan untuk mengambil miliknya, ya udah terserah Allah. Dan bahkan kita sendiri pun tidak bisa. Lantas ada apa perlunya kita menyombongkan diri di hadapan manusia kalau kita sendiri nggak punya apa-apa? Apalagi harus menyombongkan diri di hadapan Allah, di hadapan Rabb. Kalau di hadapan umat manusia saja kita tidak pantas. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Justru sebaliknya. Dengan kita tunduk, patuh kepada Allah, dengan merasa besarnya kebutuhan kita kepada Allah, akan membawa kita merendah atau rendah hati di hadapan seluruh makhluk. Sebagai buah dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti
kalau kita ini nggak punya apa-apa. Kita dan orang lain semuanya milik Allah. Sehingga kita sama. Yang perlu kita tunduk, yang perlu kita... Semuanya kita perlu tunduk dan patuh hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di antara kita, semuanya sama, sehingga tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak perlu kita sombongkan. Sikap tawaduk yang muncul dari ketaatan kita kepada Allah, dari melihat besarnya kebutuhan kita kepada Allah, merupakan sebab terbesar untuk memperbaiki hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Kalau kita lihat umat pada hari ini, hubungannya tidak baik dengan sesamanya, ini sangat besar pengaruhnya dari ketidakpatuhan mereka kepada Allah. Dan akibat dari bahwa mereka masih merasa bahwa mereka punya. Dan belum tumbuhnya di hati mereka perasaan kebutuhan mereka yang sebenarnya kepada Allah. Mereka masih butuh pekerjaan, mereka butuh jabatan, mereka butuh dan seterusnya. Sedangkan kebutuhan mereka kepada Allah, mereka tidak menyadarinya. Seolah-olah setiap saat mereka bisa hidup, bisa berdiri sendiri tanpa kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang itu sudah merasa kebutuhannya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segalanya menyandarkan, mengaitkan kebutuhannya kepada Allah, sehingga ini akan memperbaiki hubungan antara sama manusia. Karena semuanya sama-sama membutuhkan Allah. Sama-sama membutuhkan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sebab terbesar. Seberapa besar ketundukan kepatuhan kita dan perasaan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan sangat-sangat mempengaruhi hubungan antara sama umat manusia. Sebagaimana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan. Nabi SAW bersabda, "Wa inna Allaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar memerintahkan kepada kalian agar kalian tawadu, saling merendah hati, saling merendahkan hatinya di hadapan sesamanya. Kalau satu sama lain merasa rendah hati di hadapan yang lainnya, inilah yang akan memperbaiki hubungan umat manusia. Sehingga seorang, kata Nabi SAW, tidak menyombongkan diri. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya lagi di hadapan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan tidak ada lagi orang yang menganiaya orang lainnya. Kalau sudah saling tawadhu,
dan saling menyadari bahwa kita sama di hadapan Allah dan tidak ada yang bisa disombongkan, yang dibanggakan, yang ada pada diri kita di hadapan Allah, begitu juga di hadapan sesama manusia, sehingga bagaimana mungkin dia akan menganiaya orang lain. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, mengkaitkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, setiap perkara, digantungkan semuanya hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwa betapa besarnya kebutuhan kita kepada Allah, kalau kita seorang mukmin sudah menyadari bahwa segala sesuatunya kebutuhan kita ada di tangan Allah, dan kita dengan itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita pun, segala urusan kita pun selalu dikaitkan, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga tentunya akan membuat kita lebih tunduk dan patuh lagi terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari kita tunduk kepada Allah taala dan merasa besar kebutuhan kita kepadanya. Itu yang ketiga, bertambahnya keimanan seorang mukmin karena apa yang telah disebutkan di atas adalah bentuk ibadah yang sangat agung. Ketundukan kita kepada Allah, tawaduan kita kepada sesama manusia, sehingga akan memperbaiki hubungan kita ini bukti nyata dari hasil dari ibadah, ubudiyah, penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ketundukan dan kebutuhannya dia telah sempurnakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah, akan naik, akan semakin kuat keimanan, keyakinannya, dan akan semakin tinggi kedudukannya di hadapan Rabb-Nya. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, yang mengangkat derajat posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah jabatan, bukan banyaknya harta yang melimpah, bukan banyaknya yang mendukung kita, tapi seberapa besar ketundukan, kepatuhan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin sangat meyakini betul bahwa inilah yang akan menempatkan derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana Allah tegaskan ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, meninggalkan segala apa yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan meninggikan, menempatkan derajat seorang mukmin, seorang hamba di sisi Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Ini 3 faedah dari kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh. Kemudian adab yang ke-8 yang dijelaskan oleh Syekh di sini, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
meminta perlindungan dari segala apa yang tidak kita inginkan. Ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan buah dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Adab-adab yang sebelumnya seperti merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyadari ini semua akan membuahkan hasil adab yang ke-8 ini, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, dan bahkan semuanya membutuhkan Allah. Sehingga kalau semuanya sama di hadapan Allah, kalau posisi kita sama, sederajat, sama-sama hamba, untuk apa kita meminta perlindungan kepada selain Allah? Yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, yang punya kemampuan hanya Allah. Apabila kita ingin berlindung dari sesuatu yang akan memudaratkan kita, yang kita tidak inginkan, maka mintalah perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila telah tertanam dalam jiwa seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik segala-galanya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa semuanya milik Allah, bahkan diri kita milik Allah. Inna lillah. Sungguhnya diri kita, tubuh kita, dan apa yang kita miliki semuanya lillah, milik Allah, kepunyaan Allah. Kalau ini sudah tertanam bahwa segala sesuatu hanya milik Allah, dan segala sesuatunya kekuasaan yang menentukan hanyalah Allah, dan Allah yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya yang menetapkan, menentukan akan terjadinya itu adalah Allah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah akan tumbuh, akan muncul di hati kita apabila kita ingin mendapatkan perlindungan, hanya butuh kita perlindungan itu di tangan Allah. Karena semuanya milik Allah. Karena semuanya ketentuannya di tangan Allah. Dan tidak ada yang mampu merubah. Tidak ada yang mampu menggagalkan dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyadari, kalau di hati seorang mukmin sudah tumbuh bahwa Allah adalah segala-galanya, tentunya apabila dia membutuhkan apapun, maka dia akan datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ketika seorang mukmin membutuhkan perlindungan, maka dia akan datang bersujud, bersempuh di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin, seorang muslim mengetahui bahwasanya tidak ada tempat lari dari Allah. Seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Seorang yang merasa kebutuhannya segalanya ada di tangan Allah. Seorang yang mengetahui, yang menentukan, menetapkan semuanya adalah Allah. Maka seorang mukmin menyadari, meyakini bahwa tidak ada yang dapat lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
kita hanya bisa lari ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa terlepas dari perhitungan Allah. Apa saja yang kita lakukan, perbuatan baik atau perbuatan yang buruk, perintah-perintah Allah yang Allah ridhoi kita kerjakan, atau sebaliknya kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak akan lepas dari perhitungan Allah. Allah tahu. Sekecil apapun, di mana dan bagaimanapun kita, tidak ada yang bisa luput lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan, ditancapkan di hati, di jiwa setiap muslim, bahwa tidak ada satupun kita yang dapat lari, yang dapat melepaskan diri dari ketentuan, dari kekuasaan, dari takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sehingga akan muncul juga di hati kita, di hati seorang mukmin, harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seorang mukmin akan mengharapkan pertolongan Allah. Pertolongan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Saat-saat mereka sangat sulit, bersamaan dengan kesulitan mereka, ada yang menawarkan pertolongan atau perlindungan, maka para kekasih Allah dari para nabi dan rasulnya menolak dan hanya menginginkan perlindungan dan pertolongan itu dari Allah saja. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman, ketika hendak dilemparkan ke kobaran api, Jibril datang menawarkan pertolongan, perlindungan kepada Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun Ibrahim menolak dan mengatakan bahwa perlindungan, pertolongan hanya dia butuhkan dari Allah saja. Khalilur Rahman, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika datang ke Taif dengan harapan bahwa dakwah beliau akan diterima di Taif, tapi kenyataannya bahkan sesampainya beliau di Taif, beliau diusir, dilempar dengan batu dan kotoran, dikejar sampai beliau bisa lepas, sudah keluar dari Taif. Dan beliau dalam keadaan terluka, datang malaikat penjaga gunung menawarkan perlindungan, pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sebaliknya akan menghukum negeri Taif, penduduk Taif ketika itu. Penjaga gunung itu menawarkan, ya Muhammad, perintahkan kami untuk mencabut gunung yang ada di sekitar Taif dan meletakkannya di Taif. Namun Rasulullah SAW menolak dan hanya memohon perlindungan, pertolongan kepada Rabb-Nya saja, dan tidak membutuhkan perlindungan, pertolongan kecuali dari tangan Allah Subhanahu wa taala.
Ini malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang jelas mampu menawarkan pertolongan kepada Ibrahim. Malaikat Allah penjaga gunung yang memang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Allah. Kecil bagi mereka untuk mencabut gunung dan bukit meletakkan ke Taif. Tapi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang kuat imannya dan takwanya kepada Rabbnya, tawakalnya kepada Rabbnya, menolak tawaran itu semua dan hanya memohon dan hanya membutuhkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah semestinya yang harus ditanamkan di hati, di jiwa setiap hamba, setiap mukmin, bahwa segala urusannya, segala perkaranya, semuanya ada di tangan Rabbnya, di tangan Allah. Dan semuanya fakir, dhaif, semuanya lemah, semuanya butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang mukmin harus ditanamkan di jiwanya, di hatinya, bahwa segala sesuatu semuanya berada di dalam ketetapan ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa memudaratkan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat, membahayakan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, diri kita ini tidak akan mendapatkan manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jiwa kita, diri kita ini tidak akan ada yang bisa memudaratkannya, membinasakan kita, kecuali apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Selama itu bukan takdir kita, maka tidak akan pernah sampai kepada kita. Inilah yang semestinya, inilah yang seharusnya, ini yang seyogyanya setiap mukmin memiliki keyakinan yang kuat, keimanan yang kokoh kepada Rabbnya, ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepasrahan yang besar. Segala sesuatunya telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah. Kewajiban kita, kewajiban setiap mukmin hanyalah bisa berikhtiar, hanyalah bisa berusaha. Kita tidak boleh tergantung, kita tidak boleh menyandarkan kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nggak boleh. Tapi setiap muslim sudah semestinya tertanam di hatinya, di jiwanya yang begitu kokoh, bahwa segala sesuatunya tergantung kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Namun di balik itu seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh berpasrah diri seperti itu tanpa ikhtiar. Karena kita ada di dunia ini hanya untuk melakukan, untuk berbuat, untuk ikhtiar, kerja, beramal. Baik itu perkara-perkara dunia kita, begitu juga perkara-perkara akhirat kita. Kan kalau sudah ditakdirkan masuk surga, nggak usah ibadah, nanti masuk surga. Nggak bisa. Karena semuanya telah ditetapkan jalannya. Seorang itu ditetapkan oleh Allah penghuni surga. Tapi Allah telah tetapkan bagi dia ada jalan yang harus ia tempuh. Seorang itu mendapatkan manfaat, mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki. Allah telah tetapkan rezekinya.
Tapi Allah telah tetapkan apa yang harus ia laksanakan, apa yang ia harus tempuh, jalan yang ia tempuh untuk mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Nggak boleh tinggal diam, tidak mau usahanya bersandarkan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini bukan seorang mukmin. Namun sekali lagi, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya, segala perkaranya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah dia melakukan ikhtiar, melakukan usaha semampu dan semaksimal mungkin. Karena semuanya sudah telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan ketentuan-ketentuan juga yang ditetapkan, sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu adab yang ke-9. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat bermanfaat, menambah wawasan ilmu kita, sehingga ilmu yang kita miliki ini kita amalkan, dan inilah yang akan memberikan manfaat, memberikan faedah kepada kita. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.